yang saya hormati Bapak Ibu anggota Balik, Bapak Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan jajarannya yang saya hormati. Saya beberapa kali rapat yang berkaitan dengan komoditi strategis, saya datang Pak Menteri, saya ikuti dengan penuh seksama, saya ikuti dengan cermat. Balik waktu itu juga mengundang beberapa mitra yang berkaitan dengan data tentang pangan. Lalu ujungnya itu adalah pentingnya kami, ya DPR memandang penting adanya undang-undang khusus mengenai komoditas strategis ini. Ini poinnya. Jadi apabila pada saat ini Pak Menteri tadi menyampaikan masukan-masukannya, tentu dalam pandangan saya tentu bukan untuk menambah beban regulasi. Regulasi kan sudah banyak, Pak. Tetapi undang-undang ini bukan untuk menambah beban regulasi. Lalu untuk apa? Undang-undang selalu dibuat untuk menyelesaikan masalah. Undang-undang dibuat sebagai solusi atas masalah. Apa masalah yang muncul selama ini? Masalah yang muncul selama ini adalah terlalu banyak regulasi yang sifatnya teknis sektoral, yang satu sama lain boleh dibilang bertentangan, boleh dibilang menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, undang-undang ini kita butuhkan untuk mengakhiri kekacauan kebijakan berbagai kementerian atau sektor berkenaan dengan komoditi strategis ini. Jadi tidak bisa lagi beras atau jagung misalnya menjadi urusan Bulog, menjadi urusan dari pertanian atau perdagangan atau perindustrian. Tapi dengan undang-undang ini nanti bisa menjadi payung hukum untuk mengakhiri semua masalah ketidakpastian akibat begitu banyaknya regulasi yang mengatur tentang berbagai kekacauan lah kalau mau bilang begitu ya, kekacauan tata kelola komoditi strategis atau pangan yang kita alami selama ini. Oleh sebab itu sebetulnya kami ingin sekali mendapatkan masukan dari pihak pemerintah bagaimana tata kelola ini kita angkat ke level undang-undang supaya menciptakan kepastian juga bagi mereka yang bergerak di sektor komoditi ini. Nah, kalau tidak nanti ada kesan dipimpong, datang ke perindustrian, dipimpong ke perdagangan ke pertanian. Akibatnya apa, Pak? Tidak efisien lagi, tidak efektif lagi. Banyak biaya yang tidak perlu habis untuk itu. Jadi pentingnya undang-undang ini adalah untuk mengakhiri semua
hal-hal regulasi yang dianggap belum harmonis selama ini. Oleh sebab itu kami ingin mendapatkan masukan dari pemerintah berkaitan dengan definisi itu Pak, kriteria. Jadi kalau kita ngomong komoditas strategis itu apa definisi, apa kriteria yang pemerintah usulkan, tentu berbasiskan data. Tadi Pak Wamen, Pak Menteri menyampaikan berbasiskan riset, betul sekali. Oleh sebab itu kita ingin mendapatkan data untuk kemudian kita mengambil putusan, ini loh komoditas strategis ini. Lalu alasannya apa? Mengapa jagung misalnya, atau tapioka, atau singkong misalnya, kita letakkan dia sebagai komoditas strategis. Lalu kalau dia menjadi komoditas strategis, apa konsekuensinya? Dia harus dilindungi. Bagaimana melindunginya? Ya janganlah jagung lagi diimpor, janganlah beras lagi diimpor, janganlah daging sapi lagi diimpor, daging kambing lagi diimpor. Kalau semua diimpor Pak, jadi petani, peternak itu nggak dilindungi. Kalau kita melindungi komoditasnya itu, maka mereka akan survive, mereka akan hidup. Jadi ini konteks kita mau membuat undang-undang komoditas strategis ini. Tidak hanya menentukan ini komoditas strategis, tapi konsekuensinya adalah undang-undang ini melindungi, memproteksi. Bagaimana melindungi? Dengan yang tadi saya sampaikan itu. Kemudian undang-undang ini juga dari dengar pendapat yang kita lakukan selama ini, tujuannya karena apa? Kita ingin mendapatkan sistem data pangan nasional yang sifatnya tunggal. Jadi kalau kita ngomong pangan, semua satu datanya. Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Bulog, pemerintah daerah, satu. Jadi jangan, selama ini mohon maaf aja, data kita tentang pangan ini belum satu Pak. Tersebar mana-mana. Mana yang benar, mana yang salah, kita tidak tahu. Oleh sebab itu undang-undang ini penting tadi. Dalam rangka menetapkan data pangan nasional tunggal. Sebagai apa? Sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Jadi tidak boleh ada dua sumber kebenaran. Hanya ada satu. Satunya itu apa? Data tunggal tadi. Nah, undang-undang ini dimaksudkan untuk menjamin adanya single data pangan nasional kita, sehingga tidak ada tidak berbasiskan saintifik tadi. Jadi transparan dia, independen datanya, berbasiskan metodologi ilmiah tadi disampaikan berdasarkan data saintifik tadi. Sehingga tidak ada data yang direkayasa, tidak ada data yang dibikin-bikin untuk kepentingan sesaat begitu. Kemudian yang ketiga tadi sudah disinggung juga oleh pemerintah tadi soal kelapa itu ya. Saya rasa penting ini Pak memang. Undang-undang ini dibuat untuk menjamin adanya tata niaga Pak Ketua. Tata niaga dan hulu ke hilir secara utuh. Saya misalnya sekarang Pak Ketua jagung. Saya tanam jagung karena Bapak Presiden Prabowo ini dengan pangan makan bergizi gratis ini butuh. Kita piara ayam pedaging, ayam petelur Pak Ketua, tapi tahu nggak pakannya mahal sekali. Beli pakan, saya dari NTT Pak Menteri. Saya bikin ayam
pedaging dan ayam petelur beli pakan dari Surabaya. Harganya 3 kali lipat harga di Surabaya. Jadi penting sekali. Oleh sebab itu saya ambil jalan udah, saya harus tanam jagung juga. Saya harus tanam jagung, lalu campur dedak untuk kasih pakan ayam petelur yang kita bikin, ayam pedaging. Jadi Pak Ketua, intinya kita ingin undang-undang ini kalau bisa secepatnya kita bahas dan dijadikan undang-undang dengan tujuan dan kepentingan yang saya sampaikan tadi, sehingga tidak mengulangi lagi persoalan-persoalan yang selama ini muncul. Ini pandangan kami, Pak Ketua, mudah-mudahan bisa memberikan masukan untuk mempercepat proses pembahasannya. Sekian dan terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih Pak Beni.